Ini penyebab sebagian besar penyakit-penyakit di masa sekarang. Yang di sana mereka umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, jantung, tulang, otot, sendi oke. Yang dimakan pertama kali apa? Nah nih saya kasih urutannya. Tulang akan kuat, lambung akan bagus, jantung, otak semua oke. Jadi Anda mau kuat pinggangnya, tulangnya, lambungnya, bahkan mahnya pun hilang dengan itu. Telur, aslinya telur ayam. Kapan dia bertelur? Kalau dikawini. Ya kan? Kalau ayamnya bertelur terus. Gitulah. Jadi berarti kalau telur bagusnya makan telur apa? Telur yang memang dia mengadakan hajat resepsi pernikahan. Artinya dia memang bertelur kalau dikawini kan gitu kan. Nah, cuma 2 setahu saya kayak begitu. Kalau nggak kampung malah bebek. Ya kan? Bebek tuh bertelur begitu-begitu aja. Makanya dia stoknya nggak banyak. Cuman kita ini kan kalau mungkin bahasa itu kemaruk telur. Padahal sumber protein bukan telur doang. Ini protein. Tinggi banget proteinnya. Apalagi, Masya Allah itu kelor. Ajib itu. Kandungan kalau Anda baca datanya, kandungan daun kelor itu mirip-mirip minyak zaitun. Kelor loh. Yang kita sepelekan dengan sebuah peribahasa. Dunia tak selebar daun kelor. Padahal kecil-kecil begitu dia. Masya Allah, kelor itu ya. Keren kan? Jadi kebutuhan kita menjalankan peran kita sebagai khalifah itu sudah disiapkan Allah di bumi ini, apapun kebutuhannya. Ya, nah tadi itu ya kan, berarti caranya begitu, nasinya dikurangin, karbonya ganti apa? Banyak kok, sorghum itu bagus sorghum, buat pengganti karbo. Kalau nggak tahu nanti browsing sorghum apa, atau Anda makan ubi-ubian aja, ya juga bisa. Nasinya boleh, tapi kalau tetap pengen makan nasinya dicampurkan dengan serat atau minyak. Nasi campur zaitun atau nasi campur VCO. Biar ada serat. Supaya habis makan gak ngantuk kita. Itu contohnya. Kemudian apa lagi Bapak sekalian, yang tadi ya mungkin ini si cuka atau probiotik itu yang saya tiap hari minum itu. Tiap hari biasanya ada 1 gelas kayak begini, ada probiotiknya, ada madunya. Saya minimal minum dengan 2, kalau mau dicontoh silakan. Ya, tapi sesuaikan dengan badan Anda. Minum kayak begini, ada probiotiknya, ada madunya, saya minum dengan minimal habatus sauda, nggak banyak. Atau kalaupun banyak saya minum sekali doang. Ya, boleh nggak minum habatus sauda? Boleh nggak minum habatus sauda tiap hari? Kalau Anda menggunakan sudut pandang teori panas dingin mungkin nggak boleh. Tapi kalau saya tidak melulu pada satu teori, karena tubuh kita juga punya kapasitas metabolisme. Asal jangan banyak, karena kapasitas panas habatus sauda juga nggak terlalu panas dibandingkan dengan kusul hindi. Udah nggak usah ngomong itu, dia pusing nanti. Intinya kalau makan dikit nggak apa-apa. Akhir kasih madu, kasih probiotik, minum habatus sauda. Nah, habis itu biasanya pasti akan saya tambahkan 1 dengan minyak. Entah zaitun, entah VCO. Tadi pagi saya makannya VCO. Berapa banyak sekali minum? Rata-rata 7 kapsul sekali minum. Kalau pakai kapsul, dapat tuh. Ngopi 1 gelas tanpa gula, tanpa madu, pahit. Menguatkan pembakaran. Udah, ini kayak begini nih sampai sore juga gak makan kuat. Gitu. Kapan makannya? Kalau lapar. Kalau lapar ya makan. Yang dimakan pertama kali apa? Nah nih saya kasih urutannya. Berarti ada 2 yang saya mau jelaskan. Yang pertama apa? Kalau yang dikhawatirkan, yang kita khawatirkan lah, yang tidak diinginkan badan kita itu adalah ketika listriknya naik turun. Listrik badan naik turun. Listrik badan naik turun itu penyebab paling seringnya apa? Gula yang naik. Ya. Nah sekarang kita seriusan sedikit. Jadi ketika Anda pagi-pagi makan nasi goreng, dengan aktivitas yang low ya, minimal, atau makan nasi yang dikasih santan. Nasi itulah, nanti teman-teman Betawi marah pula sama saya.
Nasi dia kasih santan. Ada kerupuknya, ada bakwannya, minum pakai teh manis. Oke? Wih, Masya Allah, surga. Sampai kantor, sampai masjid, sampai pengajian, tidur aja kerjaannya itu kan. Kenapa? Karena dimakan karbo, gula. Oke? Dimakan gula. Ya gula lah, nasinya gula, kerupuknya gula. Teh manis ada gula, gula lagi. Bakwan, gula lagi. Naik tuh gulanya, habis makan itu. Gak ada aktivitas. Apa yang terjadi? Namanya glucose spike. Glucose spike itu gula yang gitu. Nah itu tuh listrik yang saya bilang, listrik naik turun. Gak ada makan tuh, dia kelaparan. Karena kalau Anda makan karbohidrat, tubuh pasti akan cepat minta makan lagi. Makanya solusinya Pak, banyakin proteinnya sama sayur. Sehingga dia bertahan lama, atau kasih minyak sedikit, atau nggak kasih kopi, kasih kunyit. Terlalu cepat kalau saya ngomongnya, maka catatnya sebisanya aja. Tapi ini kaidah semua. Caranya gimana? Caranya ada banyak cara supaya mencegah glucose spike tadi. Cara pertama apa? Habis makan Anda jalan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebelum makan Anda makan sayuran dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sebelum makan roti apa-apa gitu kan, Anda minum cuka atau probiotik dulu, masukin sini minum. Itu mencegah naiknya gula tadi. Cara berikutnya apa? Nggak usah makan. Itu paling mudah. Ya, paling mudah itu. Gitu ya, itu beberapa kaidah. Dan ini penyebab sebagian besar penyakit-penyakit di masa sekarang. Kita sebutnya dengan apa? Insulin resisten. Jadi insulin yang tugasnya memasukkan gula ke dalam sel itu nggak bisa kerja lagi. Kenapa? Sudah terlalu banyak jeglek kelenjar pankreasnya itu. Gitu ya. Apalagi caranya? Anda perbanyak kelenjar di badan Anda untuk membakar dia. Caranya gimana? Latihan beban. Contohnya apa latihan beban? Nah ini latihan beban. Ya. Beban kan? Ya 3 kali sih belum apa-apa, 50. Coba aja. Kemeng dia di sini, pegel dia di sini, lama-lama ototnya robek, dia bikin otot baru, muncul kelenjar baru, sehingga nanti dia bisa bakar lemak. Badan Anda kebentuk gara-gara gini doang. Segitu mudahnya fitur yang sudah Allah benamkan di sini. Itu. Ini lagi, atau kok ini sih ringan, galon. Ya bagus. Nanti kan ada mikir kan, dok, nanti kan badan kami sterek. Tetap tidak akan sesterek itu. Sterek-sterek yang perempuan-perempuan yang mungkin mau maaf jam gym itu tuh yang bahkan ikut perlomba itu biasa steroid. Jadi tidak akan sebegitu juga. Jadi nanti badan itu kebentuk ya sendiri dengan latihan beban ini. Kan nggak perlu modal besar kok. Nggak ada begini, dok saya nggak punya dana beli kates misalkan. Oke sudahlah. Misal saking malesnya dia ngomong gitu kan. Alasan pakai berat badan sendiri aja. Contoh nih, saya mau ajarin Anda mau kuat pinggangnya. Namanya ancient squat. Ancient squat apa? Jongkok. Anda jalan 20 meter, tiap hari kerjaan aja. Bocos. Ini kuat semua nanti. Bapak-bapak, makin membahagiakan istri, kabarnya begitu. Kabarnya. Kecuali bapaknya tetap makan tepung. Nah itu lain cerita itu. Ya. Itu, sudah berapa tadi? 4 atau 5 kan tadi kan? Caranya, latihan beban. Karena latihan beban itu akan membuat muncul banyak kelenjar-kelenjar di sini yang menjadi pembakar lemak. Dan tadi kan saya cerita tentang bakteri. Kalau seandainya kita, lupa atau nggak sempat minum yang fermented, ya. Fermented itu fermentasi, seperti mungkin cuka, kombucha. Saya suka minum kombucha. Atau Anda mau bikin pakai itu juga bisa. Bikin di rumah aja nanti. Kayak minuman dari Meksiko namanya tepache itu loh. Itu kan pakai kulit nanas. Kulit nanas diambil, cuci nanasnya. Jadi kalau nanas itu tinggi banget enzimnya loh. Terutama di bonggol. Nanti
Kalau saya biasa kalau saya pengen makan nggak terlalu, karena dia banyak banget gulanya kan. Tetap gula buah tuh kebanyakan juga nggak bagus. Jadi saya kalau mau dapatkan enzimnya, kalau saya versi saya itu saya beli nanas yang mentah, yang belum kuning, tapi udah nggak putih banget tapi dagingnya, tapi kuning lah ya, kuningnya itu pucat. Nah itu saya ambil itunya aja, saya ambil bonggolnya aja, saya makan krok gitu. Si nanasnya kan asam tuh, saya kasih garam, saya kasih madu, itu sumber enzim berlimpah ruah itu. Itu bisa dipakai pagi-pagi kalau Anda pengen aktivitas dengan enzim itu. Nah, TPAC itu nanti kulit nanas ini Anda buka, ya kupas, mungkin masukkan dalam toples, ya, kasih air, nanti kasih molasses ya, gula merah atau gula. Jangan pakai gula merah ya, gula aren. Gula aren atau gula nira, gula kelapa, gula jawa gitu. Karena gula merah no good. No good. Kenapa no good? Banyak ceritanya itu di balik gula merah. Saya tidak mau cerita. Ceritanya nanti kapan-kapan di kafe saja. Karena sensitif. Nanti saya ditahzir. Sekarang orang hobinya mentahzir. Tahu tahzir? Tuh, si fulan itu berbahaya itu. Gitulah. Kita nggak ngomong gituan. Baik, nanti dipendam, ditutup pakai toples selama 3 hari. Setelah 3 hari dibuka, airnya diambil. Rasanya kayak minuman soda, enak banget. Mirip sama kombucha. Ya, sebenarnya dulu saya pernah bikin, sudah saya ajarin caranya itu, namanya eco enzim sama klasik enzim. Satunya pakai kulit, satunya pakai buah. Lihat postingan saya berapa tahun lalu tuh, ada tuh. Itu fermented semua. Dan fermented ini sebenarnya harus kita makan tiap hari, apapun itu, termasuk ini tempe juga, kan fermented, ragi. Ya, ada yang nggak sepakat, ada yang bilang katanya makan tempe digoreng apa-apa gitu, nggak apa-apa sih. Tapi kalau sebenarnya zaman dulu di rumah sakit pun setahu saya tempe itu ada jus tempenya, tapi tempenya bener, jadi nggak usah takut sama kuman. Gitu, karena fermentasi, ini contoh ya, ini contoh nih, saya bicara tempe sedikit. Tempe nih Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Dalam protein hewan ya, ada satu vitamin, seingat saya vitamin B17 atau vitamin B12 gitu, lupa saya. Yang vitamin itu cuman adanya di dalam protein hewan. Itu vitamin itu. Saya lupa B12 atau B17 atau B berapa gitu, lupa. Nah, ini kan aslinya kedelai. Ya. Ketika kedelai ini kita taruh setempat gitu kan tanpa apa, kemudian dikasih ragi, saccharomyces segala macam, mulai dia berjamur ini kan. Berjamur segala macam. Nah, yang terjadi apa? Allahu Akbar. Ini Masya Allah ya. Semua kandungan di dia ini, kalsiumnya, kaliumnya, magnesium, semua naik melesat beberapa kali lipat gara-gara bakteri tadi. Bahkan jadi kalau Anda baca data antara kalsium di tempe sama kalsium di kedelai beda, gedean yang di tempe. Jadi ini berarti ini bagus dong buat tulang. Kan gitu kan? Nah, saya baru ngomong gini tuh langsung terlintasan setannya tuh. Saya tahu tempe bikin asam urat, kan gitu kan? Macam-macam tuh. Fitnahnya tuh luar biasa terhadap mereka-mereka ini gitu loh. Padahal ya kita anteng-anteng aja makan beginian. Anda mau makan kalau tempenya bagus ya, menurut saya mentah pun gak masalah. Anak saya di rumah suka makan tempe mentah gini. Sampai sekarang ya sehat-sehat aja tuh. Cuman kita kan karena kita golongan penggoreng. Semua harus digoreng. Jadi saya agak bersyukur zaman dulu kita masih susah minyak goreng. Sehingga gak perlu impor. Gak tahu impor apa enggak? Gak tahu saya. Yang jelas terigu tuh dulu gak banyak di Indonesia. Terigu loh. Sekarang karena orang konsumsi terigunya luar biasa, nanti mainnya pinggir jalan tuh. Jualan gerobak-gerobak itu semuanya terigu dengan berbagai nama. Iya kan? Belum lagi ada minyaknya Anda lihat di situ, subhanallah ya. Udah hitam, legam gitu. Yang masak juga semangat. Semangat kan dia kan? Saking semangatnya si kuali itu krok gitu kan. Dapatlah kita aluminiumnya, Iron Man gitu kan, kita kan.
Kan dikasih tahu bayi-bayi tidak mau gitu kan. Nah sekarang ditabok-tabokin aja gitu biar sadar gitu ya. Itu yang fermentasi. Ya, itu sebabnya ada satu kota di Okinawa itu di Jepang. Itu kota yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Kunyit nih anti aging yang paling sangat kuat. Modal kunyit doang. Ya, mau tambahkan apa asam apa silakan aja biar dia nggak terlalu pahit kan. Di sana kuat sekali konsumsi kunyitnya. Ya. Kemudian satu lagi yang kuat konsumsi di sana itu adalah ubi ungu. Ubi ungu. Anggaplah ini ubi ungu. Karena kita ada golongan apa tadi? Penggorengan. Lebih banyak makan ubi ungunya digoreng apa dikukus? Goreng itu. Yang di sana mereka umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, jantung, tulang, otot, sendi oke, gara-gara digoreng, ya selesailah sudah. Gemes aku. Saya tuh sampai mikir kalau gini caranya saya akan bikin perkampungan sehat deh. Ada kayak begini tuh, ya. Jadi sekarang ini tuh mendapatkan orang yang makannya benar, pikirannya benar, ngomongnya benar. Bahasa itu apa ya? Inner circle yang bagus tuh susah loh. Yang ada tuh itu kadang-kadang makannya nggak benar, ngomong juga nggak benar, isinya keluhan-keluhan saja, maki ini, maki itu segala macam. Saya pernah lihat di Bali itu ada satu program, itu programnya 2 minggu bayar mahal itu kayak. Orang ikut di situ program itu, dia disuruh dia ajak nge-gym, makan yang benar, orang-orang yang sehat, sehat pikiran, sehat mental segala macam, berkumpul di alam gitu. Makannya semua healthy semua. Kayak camp semacam itulah. Karena emang sekarang kita kalau nggak hati-hati di luar kayak begini ya Masya Allah, yang makanan yang kita makan itu hampir sebagian besar bermasalah semua. Ya. Masya Allah di jam 11. Nah, seterusnya apa? Terusnya Bapak sekalian ini ya, saya mungkin kasih tahu sedikit lagi. Ini harta karunia kita loh. Wallah ini harta karunia kita. Rimpang itu ya rimpang lah ini. Jahe, kunyit, temulawak ini minumlah tiap hari ini. Gak usah banyak-banyak, insya Allah aman. Gak usah mikir ginjal apa, gak usah mikir deh. Jangan suuzonin mereka. Kita kan udah banyak suuzon. Kambing kita suuzonin, hujan kita suuzonin. Suuzonin semua. Ya, minum apa aja terserah. Mau kencur kayak, temulawak kayak, minum dalam jumlah sedikit, insya Allah aman, tenang aja. Contoh ya, kunyit. Kunyit nih kalau Anda baca datanya juga sehari maksimal tuh kita bisa minum sampai 250 gram, 1/4 kilo, masih aman. Bukan juga kita minum kunyitnya kan, kadang-kadang pindang ada kunyit, kan gitu loh maksudnya. Makanya kayak begitu tuh jangan dibuang kuahnya. Apalagi salah satu obat kuat tulang, ya, itu sebenarnya pakai kaki, dibikin kaldu. Jadi ini ambil nih kaki kambing misalkan, Anda belilah 2 kilo, 3 kilo, potong gitu kan. Lalu bukan potong, nggak bisa dipotong, masukin dalam panci, kasih air, kasih bumbu lah. Ada hitam, ada kasih cabai dikit, kasih bawang merah, bawang putih, segala macam supaya enak kaldunya itu. Terus Anda masak sekitar 8 jam dengan api kecil. Itu minum tiap hari deh. Anda nggak perlu lagi kolagen. Kan ini kolagen semua di sini. Tiba-tiba suami Anda bingung. Setelah beberapa bulan, sebulan lah. Ya kalau ideal 3 bulan. Karena regenerasi sel 3 bulan. Tapi sebulan udah kelihatan tuh. Tulang akan kuat, lambung akan bagus, jantung, otak semua oke. Modal tulang. Ya. Bagusnya berapa lama? Sampai 16 jam. Tapi api kecil aja. Dok kelamaan. Gasnya nggak cukup. Udah beli aja deh, banyak yang jual sekarang. Jangan pakai alasan lagi lah gitu loh. Nanti kasih bapaknya kasih ini juga kaldu tadi ya.
Berapa banyak minumnya sehari? 100 cc-an lah, 100 mili botol kecil minum. Kolagennya, kalsiumnya, magnesiumnya cumannya minumnya atau makannya bersama liver, hati, beef. Hati ayam, hati sapi, hati kambing. Gitu. Kenapa? Karena dia butuh mineral lagi di situ. Di tulang atau kolagen yang ada pada tulang itu dia butuh kuper, dia butuh zinc, dia butuh boron. Itu adanya di hati. Gitu ya. Jadi sekarang kira-kira kalau hati itu versinya saya, kalau mau diolah caranya gimana? Sangrai aja. Sangrai pakai butter, pakai telo, pakai ghee tadi. Ada sangrai sedikit, matang dia, makan sama si kaldu tadi. Makan tiap hari. Nanti apa yang terjadi? Wih, Masya Allah itu. Saya beberapa orang kasih testimoni model itu doang ya. Itu tulangnya, lambungnya, bahkan mahnya pun hilang dengan itu. Modal kaldu, bone broth. Kalau nggak mau pakai kaldu tulang, pakai kaldu apalagi banyak sih sebenarnya sumber kaldunya, sumber kolagen itu. Misalkan di kulit ikan. Kulit ikan bisa, tulang ikan bisa, ceker ayam juga bisa. Ceker ayam itu jangan dibuang, dibikin kaldunya nanti, itu minum, kasih anak-anak juga. Buat perkembangan otak, pertumbuhan, Masya Allah. Ya. Itu, apalagi ya mau dibahas, cukup lah ya. Ya, terakhir ya, tadi mungkin cerita tentang bakteri, serat segala macam. Sebenarnya di mereka juga diserat, kurma. Ya, kurma juga makanan tinggi serat, bahkan kalau kita baca dia termasuk superfood juga. Makanya usahakan di rumah ada kurma tiap hari. Ada kurma tiap hari karena di situ ada barokah. Jadi kalau Nabi mengatakan sesuatu berarti di situ ada sesuatu di situ yang Allah ingin berikan lebih buat kita. Contoh mungkin kurma. Bahkan setahu saya dalam Al-Quran belum ada daging yang disebutkan secara spesifik yang mengandung keberkahan kecuali daging kambing atau domba. Barokah, meliharanya barokah, makannya juga barokah. Ya, itu. Atau makanya ada dulu saya punya ibu-ibu teman udah lama udah meninggal beliau itu dia di rumahnya melihara kambing. Jadi kambing itu dipelihara sama dia cuma 2 ekor doang. Kenapa? Bu, sama aja, Allah yarham Bu Som namanya itu orang Kediri. Dia cerita ke saya, dia pelihara kambing 2 buat apa? Biar barokah dok, dia bilang. Karena kan Rasul kita semuanya pengembala kambing, gitu. Jadi fitur-fitur barokah ini pakai di rumah. Madu barokah, kurma barokah, apalagi banyak, jahe barokah. Ya. Dan banyak sekali yang kebarokan itu kadang-kadang tuh bukan hilang, Allah ambil perlahan gara-gara apa? Gara-gara kita terlalu perhitungan atau terlalu matematis atau terlalu ilmiah. Itu. Ya, contoh mungkin tadi ya sudah habis waktunya. Ya habis kan? Saya sudah mau disamperin soalnya. Ini contoh sebentar, terakhir. Jadi gini, waktu Nabi itu mau meninggal, Nabi itu pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bilang nanti di rumah itu ada, Nabi nggak tinggalkan apapun kecuali 1 kantong makanan dari kulit. Ya. Lalu Nabi bilang apa di situ? Nabi bilang kau ambil makanan nanti dari situ sepeninggal aku nanti wafat gitu kan. Dan jangan kau lihat dalamnya, kata Nabi SAW. Jangan kau lihat dalamnya, ambil saja. Kan ini kantong gitu kan, ambil. Aisyah ambil terus setelah itu, ambil. Tidak habis-habis. Itu riwayatnya sahih loh. Tidak habis-habis. Karena manusia gitu kan, jadi otaknya akhirnya mulai kerja matematikanya. Ini apa nih isinya? Akhirnya mulai ditengok sama dia isinya itu. Setelah isinya itu dilihat sama Aisyah, tidak lama kemudian habislah isi kantong makanan itu. Apa pesannya? Kalau ada sesuatu yang Allah jelaskan atau disebutkan Nabi SAW dalam hadis atau riwayat tertentu yang di situ ada kebarokahan, maka kebarokahan ini kita letakkan pada sisi pertama dulu daripada yang lain. Nggak usah dipikir.
Karena kalau sudah matematika kita jalan ya, otak, mungkin ilmu kita jalan, pengalaman kita jalan, akhirnya kebarokan itu Allah ambil pelan-pelan. Gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang matematika kita, logika kita, ilmu kita, bahkan pengalaman kita membuat kadang-kadang kita berdoa saja bermatematika. Bermatematika loh. Contoh nih ya, orang yang punya gaji misalkan sebulan mungkin 10 juta atau 10 juta lah misalkan. Mungkin gak kepikiran atau gak berani berdoa untuk beli rumah yang harganya 10 miliar. Gak berani. Ada pakai matematikanya dia. Padahal apa susahnya buat Allah? Kalau pada ranah-ranah tertentu yang sifatnya di situ Allah punya peran yang sangat besar, tinggalkan dulu akal kita, logika kita, pengalaman kita, pakai caranya Allah, maka semua akan Allah ijabah dengan inama amru iza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Selesai. Sakit juga sama. Saya banyak menemukan orang-orang yang ketika mereka sudah sampai pada titik kepasrahan, sembuhnya begitu mudah, wallah begitu. Cuman kadang kita kan mikir kan, oh saya berobat sana belum sembuh, ini aslinya kaki saya itu masih agak sakit. Sudah berbagai macam obat, bukan obat, aku bekam, aku puntur, tusuk jarum, semua sudah nggak sembuh, saya nikmati aja. Nikmati, belum bahaya yang sembuh ya sudah. Mungkin ada dosa saya yang lagi digugurin sama Allah, sudah senyum-senyumin aja. Kadang-kadang saya tepuk-tepuk kakinya, sudahlah jangan baper, sudahlah selesailah gitu kan. Saya bilang sama dia kayak begitu. Belum sadar juga dia. Diamin aja. Ya. Nah itu pesannya, supaya apa? Supaya dunia kayak begini itu adalah dunia yang sebenarnya kita ya perlu ilmu juga betul, tapi terlalu banyak ilmu juga kita kelabakan. Maksud saya begini, kalau Anda tanya sama saya, misalkan berapa dosis madu tiap hari, ada datanya. Cuman kita juga nggak minum madu sehari sekilo, seliter kan nggak juga. Kita punya nurani, kok punya akal gitu loh. Yang juga nggak ada orang gara-gara minum madu jadinya kena diabetes, nggak ada juga. Kecuali madunya berantakan, aduh bermasalah gitu loh. Ini juga sama. Sampai pernah saya cerita tentang air kelapa gitu kan, kelapa muda. Dok, berapa dosis minum air kelapa? Dosis minum air kelapa gitu ditanyain gitu loh. Maksud saya itu ayo kita cari barokah dari apa yang Allah ciptakan ini gitu loh. Ya, supaya apa? Jasad kita sehat, dan memang salah satu tujuan yang kita hidup sehat itu bukan apa-apa, supaya ibadah kita lebih baik, itu aja. Sayang, saya banyak dapatkan teman-teman yang sekolah di Timur Tengah itu sekarang subhanallah 25 tahun, 30 tahun sudah diabetes loh. Gara-gara apa? Salah satu makanan. Olahraga jarang, makan sehat jarang, ya. Makan benernya jarang, udah berantakan pula. Akhirnya tuh di usia-usia yang mereka harusnya sebagai mungkin mohon maaf ahli ilmu yang bisa berbagi ilmu, justru malah sibuk dengan ngurusin badannya yang sakit-sakitan. Nah itu sebenarnya menjadi PR kita juga. Makanya nanti kalau ada ustad-ustad kalau ngisi segala macam, jangan kebanyakan diajak makan nasi. Misal ajak makan kambing aja, nggak usah pakai nasi gitu kan. Misal kayak begitu, atau mungkin kita bikin task force gitu kan, task force yang nanti teman-teman atau tim itu bisa ngerumatin para ahli-ahli ilmu, para ustadz-ustadz kiai itu untuk mereka tiap bulan itu badannya diservis, itu juga bisa idenya. Sembari mungkin kasih beras apalah sayur yang sehat-sehat buat mereka, sehingga umat ini terjaga dengan kehadiran mereka. Saya kira mungkin itu